Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu di rumah ya dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Hari ini Ibu akan membuat video mengenai pembelajaran bahasa Inggris. Temanya atau materinya adalah mengenai musim ya. Musim di Kanada. There are 4 seasons in Canada. 4 musim di Kanada dan there are 2 seasons in Indonesia. 2 musim di Indonesia. Yang pertama, di Kanada ada yang namanya autumn. Autumn adalah musim gugur. Musim gugur ciri-cirinya adalah daun-daun mulai layu. Ya, ketika sudah layu mereka berjatuhan ke bawah dengan sendirinya. Kemudian tumbuhan berubah warna, yang tadinya berwarna hijau menjadi warna coklat dan kemerahan. Kemudian udara akan terasa lebih dingin dari biasanya. Suasana pemandangan saat musim gugur terlihat lebih gelap dan hewan-hewan yang biasanya mencari makan keluar kini semua berdiam diri di sarangnya. Nah, itu di musim gugur. Sekarang kita pindah ke summer. Summer adalah musim panas ya. Summer adalah musim panas, di mana ciri-cirinya adalah tumbuhan semua rata-rata menjadi kering, yang tadinya tumbuh dengan segar. Sekarang di musim panas tumbuhan berubah menjadi kering dan layu. Dan hawa panas lebih terasa dari biasanya. Kemudian hewan-hewan pada saat musim panas, mereka tetap melaksanakan kegiatan sehari-harinya, yaitu melakukan kegiatan mencari makan. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada yang namanya winter atau musim dingin. Musim dingin biasanya tumbuhan atau pohon daunnya sudah mulai rontok. Kalian pernah menonton film luar negeri di TV? Di TV atau di film Eropa biasanya itu ada, di negara sana tuh ada musim salju atau musim dingin. Biasanya pohon-pohon hanya tinggal rantingnya saja, tidak ada daun-daunnya. Itu karena daun-daunnya sedikit demi sedikit mulai rontok seperti pada musim gugur. Ya, jadi mereka rontok sendiri, lama-lama akan habis. Nah, itu ciri-ciri di musim dingin. Kemudian ranting tersebut akan ditimbuni oleh salju. Jadi pohon bukan daun tapi isinya adalah salju yang menempel di pohon-pohon tersebut. Dan hewan justru akan lebih pulas tertidur ketika di musim dingin. Sama seperti kalian, kalau sudah musim hujan pasti bawaannya pengen tidur ya, karena udara yang terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Dan biasanya pada saat musim dingin di luar negeri atau di Kanada muncul badai salju yang sangat besar. Ya. Nah, kemudian lanjut lagi. Di sini ada yang namanya spring ya, atau musim semi. Biasanya di musim semi itu udara akan lebih terasa lebih segar, pohon-pohon hijau. Pokoknya semuanya serba subur dan sejuk. Kemudian ada di Indonesia. Kita lihat di Indonesia. There are 2 seasons in Indonesia. 2 musim di Indonesia. Yang pertama ada wet season ya, atau musim hujan. Nah, musim hujan biasanya langit akan berubah menjadi gelap atau mendung. Ya. Kemudian suhu panas ya, suhu panas itu akan lebih terasa. Jadi walaupun hujan tapi terasa lebih udara tuh, hawanya tuh lebih terasa lebih panas. Kakak pernah gerahnya tuh kayak gerah banget, tapi cuaca mendung. Itu menandakan bahwa akan segera turun hujan ya. Nah, kemudian angin cukup kencang. Jadi anginnya bertiup itu cukup kencang dari biasanya. Dan hujan turun lebih sering dari biasanya. Jadi misalkan hari ini hujan, bisa jadi besok hujan, besok lagi hujan. Itu dapat dikatakan sebagai musim hujan ya. Itu ada di Indonesia. Dan yang kedua, musim di Indonesia adalah dry season. Dry season adalah musim kemarau ya. Nah, di musim kemarau biasanya sulit menemukan pepohonan yang tumbuh dengan subur. Biasanya banyak pohon-pohon atau tumbuhan yang mulai layu dengan sendirinya karena selalu terkena matahari tanpa banyaknya air yang menyirami tumbuhan tersebut, sehingga tumbuhan tersebut akan menjadi layu.
Kemudian suhu udara akan jauh lebih terasa panas dari biasanya dan di beberapa tempat akan ditemukan tanah yang retak dan kering. Ya, contoh seperti di padang pasir, bahkan di sawah. Misalkan kalian pernah melihat sawah ya, kalau ketika hijau, tumbuh subur itu indah sekali. Tapi ketika sudah mulai masuk kemarau, mereka kekurangan air dan akan menimbulkan tanah tersebut menjadi kering dan pecah-pecah atau retak. Ya. Dan yang terakhir, matahari akan terasa lebih terik, terasa lebih panas ketika di siang hari. Itu panasnya luar biasa terasa di kulit kita ya. Nah, itu adalah beberapa musim di negara. Salah satunya ada di Kanada dan di Indonesia. Nah, kemudian tugas berikutnya adalah kalian harus mengerjakan tugas di halaman 6 ya. Sebentar. Nah, kalian harus mengerjakan tugas di halaman 6. What question are these? Cara menjawabnya adalah kalian cukup menjawab kira-kira nomor 1 ini gambar seperti ini adalah gambar musim apa? Ya, jadi it is apa? Ayo. It is nomor 1 ibu kasih contoh ya. It is autumn. Ini adalah musim gugur. Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Dan nomor 4 dan seterusnya. Dikerjakan ya. Nah, berikutnya adalah materi mengenai the verbs of being. Grammar corner ya. Hari ini kita akan belajar tentang pronouns ya, atau kata ganti dan pelengkapnya. Contoh pronouns I, you, they, we, he, she, it. Ya. Nah, to be apa Bu? To be itu adalah pelengkap dari kata pronouns tersebut. Ya, temannya. Ibu selalu mengatakan to be adalah teman dari pronouns ya. Seperti kalian pasti punya teman di rumah ya. Nah, sekarang pronouns I ya. I temannya pasti I am. Ya, to be-nya I am. Nggak bisa I jadi are. I berteman dengan are, tidak bisa. I berteman dengan is, tidak bisa. I is, nggak bisa, itu salah ya. I are, tidak bisa. Maka I berteman dengan I am. You temannya are. They temannya are. We are. Kalau he temannya is. She temannya is. It temannya is. Ya. Jadi ini pronouns to be itu temannya tidak bisa diganti. Nggak bisa you menjadi I'm. Masa jadi you I'm? Aneh ya didengarnya. Itu salah. Jadi you itu adalah temannya are ya. Nah, contoh. Di sini Ibu akan buat contoh. Misalkan di sini ada nama ya. Nah, di sini ada she. Biasanya ini yang membuat sedikit bingung ketika menemukan soal yang seperti ini ya. She, he, kemudian they, kemudian we ya. Nah, kalau she, kalian tahu she itu apa? She itu adalah kata ganti dia untuk perempuan ya. Kemudian kalau he adalah kata ganti dia untuk laki-laki. Kalau they artinya adalah mereka. We adalah kami. Nah, terkadang ada di dalam soal seperti ini. Mr. Dani. Kemudian ada Mrs. Siska. Kemudian di sini ada Farhan and I. Kemudian Aisyah dan Nurul. Nah, kakak bisa lihat di sini. Ini adalah Mr. ya. Mr. Dani. Mr. Dani itu adalah laki-laki atau perempuan? Ya betul, dia adalah laki-laki. Maka kalau dia laki-laki sama dengan he, betul?
Ya. Kemudian Mrs. Siska. Mrs. Siska laki-laki atau perempuan? Ya, betul. Mrs. Siska adalah perempuan, maka kata gantinya adalah menjadi she. Kemudian Farhan and I. Farhan dan saya. Maka kata gantinya menjadi, ayo menjadi apa? Menjadi we. Jadi sama. Kalau Farhan and I, ciri-cirinya ada kata I, maka menjadi we. Tapi kalau Aisyah dan Nurul, itu kata gantinya menjadi they. Nah, cara menentukannya, Bu, temennya apa? To be-nya apa? Seperti yang tadi Bu sudah beritahu ya. Kalau si temennya apa tadi? Kita bisa lihat di bukunya. Nah, si, he temannya is. Berarti he di sini temannya is. Ya. Kemudian si temannya is juga. Is ya. We temannya adalah are. They temannya adalah are. Oke, sekarang Ibu akan berikan contoh soal. Di sini ada soal Denny and I apa ya? Denny and I playing guitar. Nah, Denny dan saya bermain gitar. Denny dan saya masuknya menjadi apa? Kira-kira menjadi he, she, we atau they? Ya, betul. Denny and I itu adalah we. Ya, pronounce-nya adalah we. Sekarang kita ingat-ingat lagi, we temannya apa ya? Ayo, we temannya adalah are. Maka di sini menjadi Denny and I are playing guitar ya. Seperti itu dan seterusnya. Nah, kemudian tugasnya adalah kalian harus menjawab di halaman 9 ya. Contoh nomor 1. Ya, di sini ada nomor 1. I a student. Ingat, I itu tadi temannya apa? Ayo apa? Ya, betul. I temannya adalah am. I am a student. Saya adalah seorang murid. Si Fatimah. Si temannya apa? Ayo ya. Mr. Ali. Ingat, Mr. Ali itu pronounce-nya apa? He atau she. Kemudian cari temannya apa? Yang nomor 4, they temannya apa? Ya, the cat seekor kucing. Kira-kira kalau kucing itu adalah kata benda. Kata benda itu biasanya pronounce-nya apa? Ya, pronounce dari kata benda adalah it. Nah, it itu temannya apa? Ya, seperti itu. Nomor 6, Aisyah and Nurul. Kira-kira kalau Aisyah and Nurul, dia pronounce-nya apa? We atau they? Kemudian temukan temannya apa? Ya. Nah, nomor 7, Farhan and I. Ingat ada kata I. Kalau ada kata I, pronounce-nya apa? Kemudian cari temannya. 8, the flower. The flower itu adalah bunga. Bunga itu masuk ke dalam kata benda. Tadi Bu sudah jelaskan kata benda itu pronounce-nya apa? Cari temannya. Nomor 9 pun sama. 10, it. It itu adalah untuk kata benda. It temannya apa? Ayo, gampang ya. Kalian bisa selesaikan tugas ini di rumah.